Guys, Balik lagi guys. Sekarang mana kita? review yang untuk Moto2 dan juga Moto3. Moto2 dan Moto3. Moto2 dan Moto3 Katalunya 2021. Itu dia. Bang, Ya. sesuai dengan ya apa yang kita bicarakan nih Bang. Iya. Lagi-lagi nih Bang. Ya enggak? Masih. Pasukan oren nih Bang. Oren. Tapi bukan ATM. pasukan oren. Iya, yang itu bersih bukan. lingkungan. Tapi pasukan oren KTM. KTM Ajo. Meskipun orang Sunda bilangnya KTM Ayo. Ayo apa Ajo ya? Ajo. Ajo ya? Ajo. Oh. Itu kayak Ajo Rida. Ajo Rida. Oh, sate Padangnya juara tuh. Iya nggak Bang? Tapi ini KTM-nya KTM dari luar negeri ya, bukan dari tengah seberang sana. Nah, Bang, Ya. nih, wah gila nih. Nih bisa jadi nih, bisa jadi. Bisa, Ya, bisa, bisa aja kan? bisa. Segala sesuatu bisa terjadi di Iya. dunia ini, ya nggak? Everything is possible. Yes, bisa jadi juara dunia Bang. Siap. Ya nggak? KTM kan Bang? Iya. Jangankan begitu, KTM aja langsung udah visioner. Pembalapnya kemarin menang itu langsung dikontrak tahun 2002 jadi pembalap MotoGP. Itu dia. Padahal kan ya musim Moto2 aja belum separuh musim. Betul, Buset. betul. Nah, nih Bang, kita bicara tentang Remy Gardner Remy Gardner, dan juga Raul Fernandez. Raul Bang. Fernandez. Ya, apa yang menjadi ketakutan kita sebenarnya terwujud di sini kan. Betul. Pertarungan antara dua kubu, bukan dua kubu, Dua pembalap dalam satu tim ya nggak? Betul. Raul Fernandez, Remy Gardner. Menurut Bang Joni, apa yang membuat akhirnya seorang Remy Gardner berhasil mengungguli rekan timnya Raul Fernandez? Tentunya jam terbang ya. Jam terbang. Dia sebelum bergabung dengan KTM bermain di tim-tim yang Ya. memang istilahnya tidak diunggulkan, pernah di Tech 3, kemudian bergabung dengan SAG Racing Team, dan bahkan kita tahu dengan SAG Racing Team kan ada masalah budget sehingga si Remy Gardner ini mestinya menggunakan motor spek terbaru, tapi karena ada kesulitan dana, bukan spek yang lama, tapi performanya jauh lebih bagus juga, sampai akhirnya dia memutuskan menerima pinangan dari KTM Ajo, yang mungkin orang bilang mata duita, yang terlepas dari itu semua, Remy Gardner membuktikan, dan saat ini dia bisa memimpin klasemen, dan bahkan ya sesuai dengan target yang ditujukan kepada dia oleh KTM adalah untuk menjadi juara dunia. Dan hasilnya kita lihat bagaimana yang saya tadi sempat katakan, ini pembalapnya seolah-olah membiarkan kayaknya Raul Fernandez menjauh, sehingga kita udah wah kayaknya abis nih Raul Fernandez. Ternyata di beberapa paruh balapan dia makin dekat dan kemudian menyalip seorang Raul Fernandez, bahkan langsung ninggalin. Lah, ini strategi ini ya sudah kelihatan dari Remy Gardner dari awal-awal, dan sepertinya ini udah mulai istilahnya udah seamless aja, enak dapet gitu. Tinggal bagaimana nanti nih Remy Gardner bisa mempertahankan ritme, karena tentunya di babak-babak selanjutnya ini sirkuitnya makin variatif, kemudian juga kita menghadapi beberapa istilahnya perubahan cuaca dari musim, karena ini musim panas tentu stabil, itu akan musim semi, musim dingin, ini akan menjadi sangat seru buat seorang Remy Gardner dan sekaligus pembuktian. Dan uniknya lagi nih, kehadiran, apa tuh Bang? Uniknya Bang? Ya sebenarnya Raul Fernandez ini pun istilahnya bukan serta-merta terus dijadikan layer kedua dari KTM Ajo, tapi dari Aki Ajo selaku pemilik tim Melepas nih ya? Melepas. Cuman ya itu tetap mungkin ada batasan-batasan, jangan sampai berduel terlalu beresiko mengakibatkan kedua pembalap terjatuh. Ini tampak banget kalau kita lihat duelnya tuh tidak sampai yang jorok, kontak fisik banget lah ya, atau apa shoulder to shoulder. Nah, benar-benar ini balapan yang duelnya tuh pure bersih, ataupun umpamanya udah itu teknis, memang kemampuan si pembalapnya yang cukup mumpuni. Oke. Tapi gue setuju Bang Joni. Kenapa? Soal jam terbang Bang. Ya tadi Bang yang Bang Joni bilang, seolah-olah jam terbang ini berbicara lebih banyak nih. Iya. Terbukti ketika posisi Remy Gardner diambil oleh Raul Fernandez, ya kan? Iya. Remy akan seolah-olah tetap tenang, ya enggak, tapi enggak membuat ya gap semakin menjauh nih itu antara dirinya dengan si Raul Fernandez. Tetap dipertahankan. Ya.
fungsinya itu dong untuk menjaga tingkat kausan ban kan, Bang. Iya nggak? Betul. Tingkat kausan ban. Iya, Karena iya, selama iya. ini kan berada di depan terus, Bang. Betul, Berada di betul. depan. Terus udah gitu, yang lain juga kan ya walaupun towingnya nggak terlalu Terlalu dekat, dekat, ya ya. sedikit-sedikit bisa menghemat ban. Betul. Termasuk si Raul Fernandez. Oke. Tapi akhir-akhirnya, ya itu tadi, Bang. Oh, ini udah saatnya gue untuk mengambil alih posisi nih. Iya. Ya nggak? Akhirnya Remy maju lagi, maju lagi, dan ya terbukti bukan kualitas ya, tapi daya tahan bannya dia masih lebih banyak daripada si Raul Fernandez. Iya. Dan yang menjadi ya pembuktian banget yaitu gapnya Jauh. hampir 2 detik. Dan Iya kalau kita lihat pada saat Raul Fernandez coba untuk ngejar lagi tuh ada kejadian-kejadian yang ya kalau mau memaksa itu ini bahaya untuk beresiko. Raul Fernandez sendiri. Betul. Mendingan ngamanin poin ya. Kita balas di ronde berikutnya. Itu dia. Karena ya kalau kita bicara tentang Remy Gardner, Bang, ya tahulah dia seorang anak dari juara dunia Juara kan. dunia Wayne Gardner. Nah, seenggaknya ya adalah titisan nih. Ada titisan ya DNA mental juara. itu dia, mental juara, terus udah gitu didikan dari sang ayah ya nggak? Iya. Lu harus kayak begini menghadapin kayak begini. Betul. Lu harus gini menghadapin kayak gini. Iya. Seenggaknya bekal ilmu itu ada di Remy Gardner dong. Ya nggak, Bang? Iya. Karena ya kalau kita bicara dalam ya posisi di Moto2 saat ini, ya. ya nggak? Ya satu-satunya anak juara dunia mungkin dia doang kan? Betul. Yang ada di kelas Moto2 yang kan? lainnya memang bibitan dari Ya, pembinaan. pembinaan. Nah. Masuk sekolah balap ikut balap CV, balap Rainbow Rookies, nanjak ke Moto3. Ya. Nah, itulah, Bang. Iya, Jadi ya kalau gue pribadi nih, Bang, masih memang kedepannya masih akan menjagokan dua inilah. Remy Gardner Dan Raul juga Raul Fernandez. 2R nih, Remy Raul. Kalau 2D 2D jadi dukun. Angkatannya, Bang. Angkatan satu. Langsung di dukun. Oke, nah, Bang. Ini kita udah bicara tentang ya KTM nih. KTM Ya. Ajo. Terus untuk Safi Vierge. Xavier Vierge. Nah, ini seolah memberikan apa ya, Bang? Penambah semangat bagi Petronas nih, Bang. Kado lah buat Petronas ya. Setelah di Moto3 berantakan, itu dia. terus di MotoGP Ya begitu. hanya Morbidelli yang 10 besar. Itu dia. Xavier Vierge podium 3. Itu dia. Seenggaknya inilah kado ya. Betul. Buat Petronas. Hadiah buat hiburan lah. Buat ya Razali CS. Itu dia. Nah, Bang. Ya. Ini sedikit garis bawahi soal Boben Schneider, Bang. Siapa tuh? Itu, Bang. Itu pembalap ya, itu. Tim BUMN. Tim BUMN. Iya. Pertamina Mandalika SAG Racing Team. Nah, Bang. Ya. Apa yang menyebabkan seorang Boben Schneider lama-lama ya drop nih. Sampai akhirnya padahal start udah bagus loh. Udah 3 besar loh, udah bisa sempat ngelawan nahan berapa lama gitu kan. Iya, dan nahan Remy Gardner di belakang. Tapi memang kalau saya melihat bahwa lagi-lagi nih kendornya seorang Masbo di beberapa, dan ini terjadi di beberapa terakhir seperti di Mugello kemarin. Kalau kita lihat memang Mugello begitu fisik, menguras fisik, kemudian juga di Catalunya juga apalagi fisik nih kelihatan agak sedikit kehilangan stamina sehingga dia tidak bisa konsentrasi. Dan bagaimana seorang pembalap sudah kehilangan stamina dan kehilangan konsentrasi bisa mempertahankan semaksimal mungkin mempertahankan posisi yang ada. Itu sebabnya kan bagaimana Bezzecchi kemudian berhasil lolos, kemudian juga Augusto Fernandez. Ya mungkin buat Mas Bo ini perlu menu untuk khusus ya? Menu untuk mengenjot stamina nih. Ya mungkin bisa ikut ke siapa? Range-nya Rossi gitu, latihan fisik, latihan flat track ya karena kayak saya lihat itu kemarin tuh ya memang dia ini sepertinya masih ada masalah dengan kondisi fisiknya karena memang 22 lap ini ya kalau pemainnya di 12 lap bisa kencang tapi tiba-tiba di 10 terakhir kendor ya masalah juga. Soal fisik nih ya. Mestinya Bo bisa podium, akhirnya harus puas di posisi 6. Iya. Nah, tapi seenggaknya dengan masuknya Mas Bo ini di 6 besar. Ini posisi apa ya poinnya nih, Bang nih. Kayaknya
udah mulai rada imbang nih kan. Setuju. Karena di Mugello juga begitu kan. Betul. Lebih baik daripada tim swasta. Tim swasta kan kemarin disodok sama Hector Garzo. Sodok. Disodok sama Lagi nikung Iya, disodok dia ya. kaget. Kayak ini kemarin Bastianini nyodok Zarco. Iya, ya enggak? cuma bahasan ini Jargon di warm up Iya, kan, iya. dia sampai merugikan pembalap ini kan merugikan Di T1 Di mau Gia. masuk tikungan 1, Betul. nge-braking. Padahal di Gia tuh masih bisa ada potensi untuk duel ke 5 besar loh. Itu. Tapi ya apa boleh buat? Itulah balapan. Iya. Itulah race, ya Iya. nggak? Dan seenggaknya ya gitulah. Iya. Sedikit lebih mulai imbang nih antara Satu itu. swasta versus BUMN nih. Jadi di Gia pun sekarang nih agak kehilangan kesempatan Berapa untuk kali, Bang? Udah 2 kali nih. Iya, Ya nggak? tambah poin. Nggak tambah Padahal poin. kemarin waktu 3 ronde masih ada di kumpulan Ya. 4 besar klasemen Moto2 sementara nih. Itu. Sekarang agak jauh. Jadi mungkin realistis nih, ya tinggal kita lihat nih mana yang terbaik, tim Indonesia BUMN Ya. apa yang swasta. Oke, Bang. Ya. Itu Moto2, Bang. Moto2 tadi. Moto2 Sekarang Moto3, Bang. Moto3 Ini banget tuh, Bang. Asli nonton last lap-nya itu ya, kurang lebih 5 lap terakhir lah. terakhir Itu wah gila itu itu. tikungan pertama bisa 6 motor 5 motor buset. Gue sampai sempat kepikiran. Ini tabrak Coba kontang semua nih. bukan masalah itu. Kalau lebar treknya dikecilin lagi, Iya. nggak misalnya nggak 16 meter 16 atau meter, gitu, ya, cuma ya, ya ya. paling main 13 meter 13 gitu. meter ya. Masih akan seperti ini apa enggak nih? Pasti. Iya nggak? Cuma kan lebih bahaya, Bang. Iya, resikonya mungkin ada yang ngambil keluar atau ada yang jatuh. Itu dia. Tapi ini emang gila, guys. Ini ya susah akhirnya nebak kira-kira siapa yang harus juara. Betul. Ya nggak? Karena ujung-ujungnya ya kayak Gabriel Rodrigo. Iya, udah Iya nggak, mimpin, kesenggol, mundur, ya, akhirnya harus finish 9. Alcoba tiba-tiba ngambil racing line yang entah diduga tidak bisa, ini ternyata malah maju ke depan. Nah, itu dia. Nih, menurut Bang Joni, Iya. seperti apa sih Moto3? Moto3. Moto3. Kayak stasiun TV mana gitu Moto3 gitu kan. Gimana Bang soal Moto3 nih, Bang? Tapi memang ini ya, kalau kita melihat bagaimana Moto3 ini memang diset sebagai kelas paling dasar, pembalap juga muda-muda, Ya. mengasah skill, terus kemudian aturan dari regulasi motornya sendiri hampir sama meskipun berbeda merek dan pabrikan, di mana motor Moto3 ini kan speknya tuh 250 cc, Ya. kemudian juga HP-nya hanya 80 dk, kecepatannya hanya menembus maksimum 264. Artinya secara apakah itu Honda 250, Ya. apakah itu KTM, Iya. Gasgas, Husqvarna, ya pada saat tampil di lintasan, udah performanya itu merata. Nah, yang menjadi kelebihannya adalah bagaimana insting si pembalap, entah dia mencari slipstreaming, entah dia bermain red braking, Ya. atau dia main dengan konstan, istilahnya gantung gas di tikungan kencang. Ini menjadi kelebihan semua pembalap. Dan lagi-lagi kalau kita melihat karakter 2 ronde ini, di mana Mugello dan Catalunya tanda petik punya track yang cukup panjang, Dan juga teknikal. mau nggak mau ini slipstreaming, dan siapa yang bisa braking lebih dekat dengan tikungan, ini yang menjadi juaranya. Karena kalau kita melihat 2 titik penentu kemarin itu adalah tikungan pertama Ya. dan tikungan 13-14 terakhir. Ya. Ini kita lihat bagaimana ya pembalap udah ngukur, misalkan nggak bisa gini di Moto3 ini si pembalap konstan di titik pengereman yang sama, di titik yang sama dia belok, itu nggak nggak bisa. mungkin pasti. Karena ya itu dia, depan atau belakangnya pasti silih berganti. Jadi pada saat kemarin bagaimana saya lihat Pedro Acosta yang biasa Wah, nge-break itu gila tuh, Bang. pembalap PA itu. Iya nggak? Pedro Acosta. Enggak, tapi dia dari posisi 25 5 bisa langsung nyodok ke 1 loh. Itu. Iya. Karena kalau kita lihat kemarin tuh memang dia berani ngambil di sisi dalam terus. Nah, Itu. tapi sayangnya di 3 lap terakhir dia didorong terus sama lawan-lawannya, ya karena saking Termasuk ramenya. Gabriel Rodrigo. Iya, Gabriel Rodrigo kan dia harus berada di titik tikungan luar. Padahal dengan karakter yang kita sempat bahas, Iya. Acosta punya kemampuan menikung Dari sisi lebih dalam. Tidak keluar. Hingga akhirnya kemarin itu ya duel terakhir cukup mengejutkan. Ya. Seorang Sergio Garcia. Alcoba ini mampu malah menjadi
pemenangnya. Kan nggak ada yang menduga. Orang mikirnya, saya makanya sempat menjauhkan Joe Marcia karena Akamsi dan juga Pedro Acosta, cuman karena kemarin saking ketatnya, saking semangatnya, dan bahkan saya sempat menduga, wah Gabriel Rodrigo nih, rekor nih. Kenapa saya bilang Rodrigo rekor? Karena seumur-umur dari ronde pertama sampai 6 Mugello kemarin, belum ada seorang pembalap Moto3 yang pole position jadi juara dunia. Nah kemarin harapannya Gabriel Rodrigo udah teriak-teriak Rodrigo, lo kok Alcoba? Karena motornya sama. Pas dia lihat Rodrigonya kemana? Wah kesenggol di tikungan 1 bang, bermasalah dia. Iya, akhirnya ya Gabriel Rodrigo kan sebenarnya mengatakan bahwa ya hasil ini sebenarnya sangat mengecewakan karena potensi dari latihan sampai kemarin kualifikasi itu sangat bagus. Nah yang menjadi menarik ini bang, sama nih, Mugello, terus udah gitu Catalunya, itu punya trek lurus panjang kan bang. Dan sedikit kelebihannya lagi, setelah bisa dikatakan agak sedikit menanjak ya, terus tiba-tiba di ujung menurun dan belok. Nah ini kalau kita bicara tentang towing, ya nggak bang, towing, slipstreaming dengan trek panjang ya sekitar 1 kilometer ya, itu nggak cukup untuk berada cuma di satu baris. Ya istilahnya cuma ngikutin satu pembalap doang itu nggak cukup. Karena ya kayak kita kalau main PS nih bang, ya nggak, turis trofi ngajarin cara balap ataupun kayak gimana gitu kan. Ketika itu dia harus ya seenggaknya kalau ingin maju ke depan harus ada beberapa pembalap di depan. Di depannya. Minimal 2 atau 3 ya. 2 atau 3. Karena setelah dari slipstreaming yang pertama kan dia kenceng bang, ya nggak? Dia untuk lebih kencang lagi harus ngelewatin slipstreaming yang kedua. Begitu juga yang ketiga gitu kan, baru dia bisa lebih kencang kan. Nah makanya serba salah tuh, baik itu Acosta, baik itu Rodrigo di 2 lap terakhir ketika dia cuma fight berdua begitu kan, belakangnya kan banyak nih bang, main teng gitu kan. Titik-titik yang towingnya banyak. Nah itulah yang menjadi ya sayang-sayangnya Pedro Acosta. Ban udah habis duluan. Dari posisi 25 ke 1. Ya enggak? Gabriel Rodrigo juga begitu. Betul. Ya enggak? Betul. Ya hampir sepanjang lap banyak main di depan juga kan, Bang? Iya, dia coba kabur. Ya, lama-lama habis. Padahal ya kalau kita lihat sebenarnya Rodrigo bisa kabur, tapi ujung-ujungnya tetap aja kena juga. Ya enggak? Siap. Oke, Bang. Oke, guys. Satu belum. Kabar pembalap Indonesia itu gimana? Oh iya. Padahal kemarin udah seneng 17. Tinggal 2 posisi lagi, bikin sejarah lagi kan poin. Nggak taunya sempat turun lagi ya. Mungkin kejadian itu tadi entah fight-nya terlalu ketat sehingga dia ketinggalan dan hasilnya Andi Gilang hanya finish di 17. Tapi apapun itu tetap semangat Andi Gilang. Semangat, ronde berikut tunjukkan yang terbaik. Itu dia. Ronde berikut di mana ya? Ronde berikutnya adalah di Sachsenring, MotoGP Jerman. Oke. Nih, ini sirkuitnya Marc Marquez ini bang. Sachsenring. Jadi ada sedikit pembuktian nih, Marc Marquez bisa nggak nih balik lagi performanya nih? Saya harapkan dengan karakter banyak ke kiri yang cuma 3 ke kanan, ya mestinya nih mudah lah buat Marc Marquez. Gitu. Tapi ini kalau gue sedikit sedikit berpikir bahwa nggak cuma Marc Marquez nih yang ya istilahnya bisa mengandalkan Sachsenring untuk balik. Rossi, mudah-mudahan. siapa tahu, ya kan? Karena dia juga penyuka anti clockwise kan. Ya nggak? Oke guys. Oke bang, kita udahin bang. Siap guys. Ya kalau ada yang perlu di misalnya kritik, saran, masukan, ya jangan lupa tulis di komen. Oke guys, saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Junior Mulya dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you guys. Dah.